Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Pada kesempatan ini saya Gus Saryo, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, akan sharing tentang bagaimana cara menyusun critical incident untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural agar dapat menunjukkan level kompetensi tertinggi yang benar-benar Anda miliki. Pada bagian ini, akan dibahas contoh-contoh perintah atau pertanyaan critical incident untuk kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Dan juga akan dibahas apa yang harus ditunjukkan untuk memperlihatkan level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5 untuk kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi pengembangan diri dan orang lain level 1. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami di mana Anda melakukan pengembangan diri. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 1 kompetensi pengembangan diri dan orang lain? Anda dapat menunjukkan bahwa Anda telah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan pengembangan diri Anda dan juga menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan. Anda juga bisa menunjukkan usaha-usaha yang telah Anda lakukan secara mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Dan Anda juga bisa menunjukkan upaya yang telah Anda lakukan untuk meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi Anda. Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi pengembangan diri dan orang lain level 2. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami di mana Anda meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 2 kompetensi pengembangan diri dan orang lain? Anda bisa menunjukkan bahwa Anda sudah meningkatkan kemampuan bawahan, meskipun baru dengan cara memberikan contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Anda juga bisa menceritakan bagaimana Anda dalam membantu bawahan untuk mempelajari proses, program, sistem baru. Dan Anda juga dapat menunjukkan metode yang Anda gunakan untuk meyakinkan bahwa orang lain atau bawahan telah memahami penjelasan atau pengarahan Anda. Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi pengembangan diri dan orang lain level 3. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami di mana Anda memberikan umpan balik atau feedback dan membimbing atau coaching bawahan atau orang lain. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 3 kompetensi pengembangan diri dan orang lain? Anda dapat menunjukkan bahwa Anda telah memberikan tugas-tugas yang menantang kepada bawahan Anda. Artinya ada pendelegasian tugas yang digunakan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuan bawahan Anda. Anda juga dapat menceritakan bagaimana Anda mengamati bawahan Anda dalam mengerjakan tugas dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur. Melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan. Kuncinya adalah ceritakan bagaimana feedback, mentoring, dan coaching yang telah Anda lakukan kepada bawahan Anda. Dan bisa juga Anda ceritakan dalam mendorong kepercayaan diri bawahan, di mana Anda memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri. Memberikan kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang. Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi pengembangan diri dan orang lain level 4. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami di mana Anda menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 4, kompetensi pengembangan diri dan orang lain? Anda bisa menunjukkan telah menyusun program pengembangan jangka panjang bersama-sama dengan bawahan.
termasuk di dalamnya penetapan tujuan, bimbingan, penugasan, dan pengalaman lainnya, serta mengalokasikan waktu untuk bawahan Anda untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan atau pengembangan kompetensi dan karir. Anda juga dapat menunjukkan bahwa Anda telah melaksanakan manajemen pembelajaran, termasuk evaluasi dan umpan balik pada tataran organisasi. Dan Anda juga bisa menceritakan bahwa Anda telah secara konsisten mengembangkan orang-orang di sekitar Anda, dengan tujuan melakukan kaderisasi untuk posisi-posisi di unit kerja Anda. Contoh perintah atau pertanyaan bertingkat kompetensi pengembangan diri dan orang lain level 5. Ceritakan peristiwa atau kejadian yang pernah Anda alami di mana Anda menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Apa yang harus ditunjukkan untuk level 5 kompetensi pengembangan diri dan orang lain? Anda bisa menceritakan situasi yang Anda ciptakan di tingkat instansi yang Anda pimpin, yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan. Anda juga dapat menunjukkan rekomendasi atau pemberian penghargaan yang telah Anda lakukan bagi upaya pengembangan yang berhasil, dan memastikan adanya dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi. Dan Anda juga bisa menceritakan bagaimana Anda dapat memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam penerapan di tingkat instansi. Level kompetensi adalah seperti anak tangga, maka untuk perintah atau pertanyaan bertingkat apabila Anda menunjukkan bukti atau eviden pada level tertentu dari kompetensi pengembangan diri dan orang lain, maka Anda juga harus bisa menunjukkan bukti eviden pada level di bawahnya. Untuk bentuk perintah atau pertanyaan bertingkat, apabila pada perintah atau pertanyaan untuk level berikutnya dari kompetensi pengembangan diri dan orang lain, di mana Anda belum pernah mengalami atau melakukan, maka Anda tidak perlu menjawab perintah atau pertanyaan tersebut. Anda cukup menuliskan belum pernah mengalami atau melakukan. Contoh perintah atau pertanyaan terbuka kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Ceritakan salah satu aktivitas yang pernah Anda lakukan dalam rangka mengembangkan diri atau mengembangkan orang lain atau bawahan Anda. Apa yang harus ditunjukkan untuk kompetensi pengembangan diri dan orang lain? Untuk bentuk perintah atau pertanyaan terbuka, Anda bisa memilih salah satu kejadian atau peristiwa yang menunjukkan level tertinggi dari kompetensi pengembangan diri dan orang lain yang benar-benar pernah Anda alami atau lakukan. Anda dapat melanjutkan ke video berikutnya yang akan membahas tentang critical incident untuk kompetensi mengelola perubahan. Demikian sharing dari saya tentang cara menyusun critical incident untuk kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.